Halo guys, balik lagi sama gua Bang Jo Review. Kalau seandainya kalian itu lagi pengen beli iPhone dengan harga 4-5 jutaan, maka gue bisa rekomendasiin banget nih kalian buat beli si iPhone XS. Yes, ini adalah iPhone favorit gue dengan harga 4-5 jutaan karena HP ini tuh punya desain yang mewah banget. Dan kira-kira worth it apa nih si iPhone XS ini buat dipakai di tahun 2022. Nah, sobat kalian penasaran sama HP ini, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama kita bakal start dulu ya dari sektor yang menurut gua tuh adalah sektor favorit gua dari HP ini, yaitu dari segi desainnya. Yes, kalau boleh jujur gue suka banget sama desainnya si iPhone XS ini. Karena secara ukuran dan juga desainnya HP ini tuh punya desain yang compact dan juga body yang elegan banget. iPhone XS ini tuh pakai frame stainless steel yang bikin HP ini jadi berasa super solid. Dan di sini gue pengen bilang juga ya, kalau desain dari iPhone XS ini tuh adalah salah satu desain iPhone yang paling membekas di pikiran gua. Yes, apalagi yang warna gold dari iPhone XS ini tuh bener-bener kelihatan mewah banget. Tapi karena kali ini toko terpercaya yang biasa gue beli itu cuma ada warna silver aja, jadinya nggak apa-apa lah. Gue beli warna silvernya karena menurut gue juga kelihatan keren. Nah, balik lagi mengenai desainnya, desain dari iPhone ini juga menurut gue nggak ketinggalan banget meskipun kalian pakai di tahun 2022 ini. Karena secara desainnya gue bisa bilang desain dari iPhone XS ini tuh adalah salah satu desain iPhone yang long lasting banget. Mungkin beberapa tahun ke depan kasusnya ini tuh bakal bisa sama kayak desainnya iPhone 6s ataupun iPhone 7, dimana desain dari kedua HP tersebut bisa dibilang adalah salah satu desain iPhone yang ikonik banget. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang tuh di luar sana yang masih pakai desain dari iPhone yang cukup jadul tersebut. Jadinya untuk soal desainnya gue bisa bilang desain dari iPhone XS ini tuh bakal future proof banget. Sehingga hal tersebut itu memacu gue buat memilih si iPhone XS ini adalah salah satu desain iPhone favorit gue di tahun 2022. Nah, berlanjut ke sektor layarnya. Di sini untuk layarnya sendiri si iPhone XS ini juga udah bagus banget ya. HP ini tuh pakai layar 5,8 inch dengan panel OLED. Dimana untuk kerapatan layarnya di sini tuh gue ngerasain banget kalau iPhone XS ini tuh punya layaran tajam dan juga super vivid. Resolusinya meskipun cuma Full HD+, tapi menurut gue PPI-nya ini tuh berasa tajam banget. Dan layaran tajam ini pun dipaduin juga nih sama speaker yang menurut gue punya kualitas yang oke banget. Di sini kombinasi antara dual stereo speaker dan juga layar yang bagus ini tuh bikin iPhone XS ini jadi nyaman banget kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan nonton. Sehingga menurut gue untuk urusan layar dan juga audionya, menurut gue si iPhone XS ini tuh gue rekomendasiin banget buat kalian pakai di tahun 2022 ini. Nah, lalu kira-kira gimana nih mengenai performanya si iPhone XS kalau seandainya kalian pakai di tahun 2022? Nah, di sini tuh menurut gua secara performanya si iPhone XS ini tuh masih cukup capable buat dipakai di tahun 2022 ini. Dimana menurut gua chipset A12 Bionic di HP ini tuh masih cukup kuat buat menjalanin setiap aplikasi yang gua pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Buat dipakai trading ataupun sosmedan, HP ini tuh bener-bener lancar banget. Begitu juga untuk urusan gamingnya, menurut gua performa dari Apple A12 Bionic di HP ini tuh juga udah oke banget. Dipakai PUBG Mobile, HP ini tuh bisa dimainin di grafik mentok rata kanan. Tapi emang kalau seandainya kalian tuh pengen main Genshin Impact, gue lebih rekomendasiin kalian buat pakai di grafik medium aja. Satu-satunya komplain gue kalau seandainya HP ini dipakai untuk Genshin Impact, HP ini tuh bakal punya panas yang berasa banget. Sehingga kalau seandainya kalian tuh pengen main Genshin Impact di HP ini, gue lebih saranin kalian nih buat pakai fan cooler supaya HP ini tuh suhunya bisa tetap adem. Nah, satu problem lagi yang menurut gue jadi concern gue mengenai HP ini adalah dari sektor baterainya. Dimana menurut gue baterai 2658 mAh di iPhone XS ini tuh udah kurang banget nih kalau seandainya kalian pakai di tahun 2022 ini. Di sini sepanjang pemakaian gue cuma bisa pakai HP ini dengan SOT di angka 4 jaman aja. Which is menurut gue ini tuh cukup jauh apabila gue bandingin si iPhone XS ini sama si iPhone XR. Tapi mungkin keunggulannya karena HP ini tuh punya baterai yang lebih kecil, jadinya untuk ngecasnya ini tuh bisa lebih cepet. Tapi menurut gue tetap aja, menurut gue ukuran baterai segini tuh udah kurang banget kalau seandainya kalian pengen pakai di tahun 2022. Nah, berlanjut ke sektor kameranya. Di sini untuk sektor kameranya si iPhone XS ini tuh dilengkapi dengan kamera utama dan juga kamera telefoto sebesar 12 megapiksel
Yang dimana menurut gue untuk tahun 2022 ini hasil fotonya ini tuh masih kelihatan oke banget. Detailnya ini tuh menurut gue dapet dan juga punya dynamic range yang bagus. Serta yang gue suka dari hasil fotonya iPhone XS ini tuh HP ini punya karakteristik warna yang kelihatan natural. Pokoknya dipakai untuk siang hari HP ini tuh bisa banget buat kalian andelin. Karena secara hasil fotonya pun HP ini bisa dibilang masih cukup bersaing dengan HP-HP di tahun 2022 ini. Nah, mungkin komplain gue cuma ada di sektor foto low light-nya aja. Dimana menurut gue untuk foto low light, si iPhone XS ini tuh udah agak sedikit keteteran nih buat dipakai di tahun 2022 ini. Menurut gue emang untuk hasil fotonya tuh bisa dibilang nggak gitu jelek. Tapi kalau seandainya dibandingin sama HP-HP di tahun 2022, maka menurut gue untuk hasil fotonya iPhone XS ini tuh udah kalah ya apabila dibandingin sama HP-HP flagship yang ada di tahun ini. Di sini untuk hasil fotonya si iPhone XS ini tuh cenderung gelap dan juga banyak noise. Tapi menurut gue cukup maklum karena HP ini tuh belum memiliki fitur night mode. Lalu lanjut ngebahas mengenai videografinya. Di sini untuk sektor videonya si iPhone XS ini tuh bisa ngerekam mentok sampai 4K 60 fps. Tapi di sini gue lebih rekomendasiin kalian ya buat pakai di resolusi 4K 30 fps aja. Karena di resolusi ini tuh HP ini memiliki stabilisasi yang lebih bagus ketimbang di 4K 60 fps. Karena kalau seandainya kalian tuh pakai 4K 60 fps, maka stabilisasinya tuh bakalan mati dan bikin videonya jadi nggak stabil. Lalu untuk kamera depannya, di sini iPhone XS dilengkapi dengan kamera depan sebesar 7 megapiksel. Yang dimana untuk hasil fotonya, gue bisa bilang HP ini tuh cukup memuaskan ya kalau seandainya kalian pengen pakai HP ini di tahun 2022. Hasil gambarnya menurut gue tuh khas iPhone, dimana hasilnya tuh tajam dan juga natural. Begitu juga untuk mode potretnya, di sini yang gue suka HP ini juga memiliki mode potret yang hasilnya tuh juga udah cukup rapi. Lalu untuk sektor videografinya di kamera depan HP ini tuh bisa ngerekam sampai 1080p 60 fps. Yang dimana untuk hasilnya di sini tuh udah gue tes dan kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone XS. Dan di sini gue pakai resolusi mentoknya untuk rekamannya yaitu di 1080p 60 fps. Nah, kira-kira gini hasilnya. Kalau menurut gue sih viewing angle-nya agak sedikit sempit. Tapi kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke satu terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri di sini tuh iPhone XS yang varian 64GB saat ini di marketplace dibanderol dengan harga 4 jutaan. Tapi sebenarnya gue lebih rekomendasiin kalian ya buat beli yang varian 256GB karena menurut gue tuh 64GB udah kurang banget kalau sebenarnya kalian pengen pakai di tahun 2022 ini. Kalau kalian pengen beli HP ini tuh kalian bisa dapetin dengan harga sekitar 5 jutaan di toko V-Store Indo. Ya untuk link pembeliannya pun gue juga udah taruh nih di kolom deskripsi. Nah, di sini gue juga pengen kasih tahu kalau bentar lagi tuh gue bakal ngadain giveaway sama si V-Store Indo. Jadinya pastiin ya kalian udah subscribe channel ini karena kita tuh bakal giveaway iPhone buat kalian semua. Nah, overall menurut gue untuk kesimpulannya iPhone XS ini tuh adalah iPhone yang worth it banget buat kalian beli di tahun 2022. Karena meskipun baterai HP ini tuh bisa dibilang kurang gitu bagus, tapi menurut gue secara desain dan juga performanya si iPhone XS ini tuh masih oke banget nih. Apalagi kalau seandainya kalian pengen pakai di tahun 2022 ini. Palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari iPhone XS di tahun 2022 ini. Tapi kira-kira kalian setuju nggak nih kalau seandainya si iPhone XS ini tuh gue compare sama si iPhone XR? Kalau kalian setuju, kalian langsung aja bisa tulis ya di kolom komentar. So, kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.